Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi-materi yang sudah dipelajari di Kalkulus 1 pada semester ini. Baik, kita langsung masuk saja. Yang pokok pembahasan pertama yaitu ada persiapan. Di persiapan ini kita membahas tentang sistem bilangan, sistem koordinat, grafik fungsi, penyajian bilangan, serta persamaan dan pertidaksamaan. Selanjutnya adapun penguatan dan pendalaman konsep melalui narasi pemahaman dari pokok bahasan persiapan tadi. Dari pemahaman yang saya dapat, sistem bilangan itu dijelaskan oleh dosen mata kuliah kalkulus yang pertama, yaitu kita membahas tentang bilangan real. Pada materi ini terbagi atas dua, yaitu bilangan rasional dan irasional. Sebelum kita masuk ke pembagiannya terlebih dahulu, kita harus mengetahui tentang sistem bilangan real. Nah, bilangan real menurut pemahaman saya itu bilangan yang tidak dapat dihitung secara logis, akan tetapi bisa dihitung secara matematika. Mengapa demikian? Itu karena contoh bilangan real 0 sampai seterusnya. Sebenarnya bukan hanya 0, langsung 1, tetapi masih banyak angka di depan 0, dan itu semua yang disebut dengan bilangan real. Nah, selanjutnya yaitu bilangan irasional dan irasional. Bilangan rasional dan irasional yaitu yang pertama yaitu bilangan rasional, yaitu bilangan yang paling sederhana dari semua atau biasa disebut dengan bilangan asli. Bilangan ini disajikan dalam garis bilangan untuk menyebutkan bilangan real ini, akan tetapi kita tidak dapat menyebutnya satu persatu. Kemudian dibentuknya sistem koordinat dalam hal menyajikan fungsi, karena fungsi dan koordinat fungsi ini akan sangat berguna dan berhubungan dengan materi selanjutnya di pembelajaran kalkulus 1. Kita dapat membahas persamaan dan pertidaksamaan, yang mana persamaan memiliki tanda sama dengan. Berbeda dengan pertidaksamaan yang memiliki beberapa tanda, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih besar dari, lebih besar sama dengan. Kemudian kita masuk pada penyajian fungsi, yaitu dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Contoh XY, X, Y, M, N, A, B, lalu bisa dengan koordinat kartesius. Contohnya seperti ini. Dan bisa juga dalam bentuk diagram panas seperti ini. Adapun implementasi hubungan antar konsep dalam penyelesaian soal. Yang pertama itu tentukan X tambah 1 per 2 kurang X lebih kecil sama dengan X per X tambah 3. Penyelesaiannya yaitu kita sama dengankan, kita bawa X, kita kurangkan X tambah 1 dikurang 2 kurang X dikurangkan dengan X per X tambah 3 supaya ruas kanannya itu menjadi 0. Lalu X tambah 1 kali X tambah 3 dikurang X dikali 2 kurang X per
2x dikali x tambah 3 lebih kecil sama dengan 0. Kemudian ini dikali masuk di menghasilkan x pangkat 2 ditambah 3x ditambah x ditambah 3 dikurang 2x dikurang x pangkat 2 per 2 dikurang x dikali x tambah 3 lebih kecil dari 0. Kemudian kita jumlahkan atau kurangkan sehingga menghasilkan 2x ditambah 3 per 2 dikurang x dikali x tambah 3 lebih kecil dari 0. Pembuat 0 penyebut. 2 dikurang x sama dengan 0, min x sama dengan min 2, x sama dengan 2, x kemudian untuk x tambah 3 sama dengan 0, yaitu x sama dengan min 3. Terus untuk 2x tambah 3 sama dengan 0, itu 2x dikurang min 3, jadi x sama dengan min 3 per 2. Bisa dilihat garis bilangannya di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu min 3 lebih kecil dari x lebih besar dari 2 atau x sama dengan min 3. Begitupun untuk soal selanjutnya. Nah, untuk pokok bahasan kedua yaitu perbedaan limit dan fungsi, limit fungsi trigonometri, dan kekontinuan fungsi. Untuk narasi pemahamannya, alhamdulillah saya atas nama Sartika telah memahami hubungan fungsi, limit fungsi, dan kekontinuan pada bab 2 di mata kuliah kalkulus 1 ini. Pada bab ini saya memahami bahwa limit adalah pendekatan terhadap suatu nilai atau mendekati sebuah titik, dan fungsi adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan tiap objek X dalam suatu himpunan atau domain dengan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil atau range fungsi. Selanjutnya ada fungsi trigonometri, yaitu di dalam limit fungsi trigonometri terdapat limit tak hingga dan limit tak berhingga. Jika kita ingin mengetahui operasi dari limit fungsi trigonometri pada limit tak terhingga dan tak berhingga, maka kita harus membaca dan memahami baik-baik buku kalkulus, di mana penyelesaiannya jika limit tak terhingga dan tak berhingga, maka kita mengoperasikannya dengan perkalian sekawan. Lalu kita akan membahas kontinuan fungsi. Ada 3 syarat, yaitu fx ada fungsinya. Ada apabila disubstitusi lalu limitnya ada dan nilai fungsi dari sini kita bisa lihat bahwa hubungan antara fungsi dan limit yang dimana yang saya pahami yaitu bahwa tidak semua limit ada fungsinya, karena tidak semua fungsi ada limitnya, karena menurut saya itu lebih spesifik. Jadi kita dapat melihat nilai-nilai di kiri dan di kanan fungsi, dan kita juga dapat melihat kekontinuannya. Untuk contoh soalnya, yang untuk A yaitu limit x menuju C. Tentukan nilai dari limit x menuju 1. Akar x dikurang 1 per x kurang 1. Penyelesaian. Limit x menuju 1, x kuadrat
maksudnya ulang. Saya ulangi, untuk limit X menuju C, tentukan nilai dari limit X menuju 1 akar X dikurang 1 per X dikurang 1. Penyelesaiannya yaitu limit X menuju 1 akar X dikurang 1 per X dikurang 1 sama dengan limit X menuju 1 akar 1 dikurang 1 per 1 kurang 1. Jadi X ini disubstitusi menjadi nilai 1 ini disubstitusi ke X jadi sama dengan limit X menuju 1 0 per 0. Maka hasilnya adalah tak terhingga. Begitupun pada contoh-contoh soal selanjutnya. Seperti pada contoh soal bagian C, definisi limit fx sama dengan L. Berdasarkan definisi di atas bahwa ketika X dilihat namun berlainan dari C, maka fx dekat ke L. Limit X menuju 5, X kuadrat dikurang 25 per X dikurang 5 sama dengan 10. Maka limit X menuju 5, X dikurang 5 dikali X tambah 5 per X dikurang 5. Maka kita coret X dikurang 5 nya karena sama. Jadi limit X menuju 5, X tambah 5. Nah, X nya ini disubstitusi menjadi 5, yaitu maka menghasilkan 5 tambah 5 sama dengan 10. Jadi kita mempertahankan terlebih dahulu nilai penyebutnya agar nilai pembilangnya bisa kita coret, dan yang tersisa hanyalah X tambah 5, dimana jika limit X menuju 5 maka X tambah 5 adalah 5 tambah 5 sama dengan 10. Pernyataan tersebut benar. Selanjutnya yang ketiga yaitu pokok pembahasan yang ketiga yaitu turunan. 2 masalah 1 tema membahas tentang definisi turunan, aturan-aturan turunan, dan turunan fungsi trigonometri. Notasi pemahaman pada bab 3 ini membahas tentang turunan, tetapi sebelum masuk ke di turunan, kita terlebih dahulu harus memahami 2 masalah 1 tema, yakni garis singgung dan kecepatan sesaat. Definisi garis singgung: jika ada kurang y f, jika ada kurvanya y sama dengan fx di titik p, c, f, c adalah garis yang melalui P dengan kemiringan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa garis singgung ini adalah kemiringan terhadap suatu benda. Masalah kedua yaitu jika suatu benda bergerak di sepanjang garis koordinat dengan fungsi ft, maka kecepatan sesaat pada saat c adalah y sama dengan limit h menuju tak hingga fc tambah h dikurang fc per h. Selanjutnya, definisi turunan menurut pemahaman saya. Jadi turunan adalah jika turunan fc yaitu f aksen c, yang dimana f aksen c merupakan notasi turunan dari f. Kemudian kita gunakan konsep limit, dimana jika a atau delta x menuju 0, sementara itu kita melihat selisih dari fungsinya. Nilai inilah yang merupakan nilai turunan ketika disubstitusi nilai dari c.
definisi dasar turunan, kita akan mendapatkan hasil dari turunan. Lalu selanjutnya adalah aturan. Dalam turunan terbagi 9 jenis aturan. Aturan yaitu aturan konstan, aturan fungsi konstan, aturan fungsi satuan, aturan pangkat, aturan kelipatan konstanta, aturan jumlah, aturan selisih, aturan hasil bagi, dan aturan rantai. Yang dimana setelah kita cari menggunakan definisi dasar, kita mendapatkan hasil akhir atau rumus dari aturan ini, yaitu untuk aturan konstanta f(x) sama dengan k, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 0. Kemudian aturan satuan dimana fx sama dengan x, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga yaitu aturan pangkat, di mana fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya yaitu nx pangkat n dikurang 1. Selanjutnya aturan kelipatan konstanta, di mana fx sama dengan k dikali fx, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan k dikali f aksen x. Selanjutnya aturan jumlah, di mana fx sama dengan fx tambah gx, jadi turunannya yaitu f aksen x sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Selanjutnya aturan selisih, di mana fx sama dengan fx dikurang gx, jadi turunannya yaitu f aksen x sama dengan f aksen x dikurang gx. Lanjut aturan perkalian, fx sama dengan fx dikali gx, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan fx dikurang g dikali g aksen x ditambah f aksen x dikali gx. Lanjut aturan pembagian, f aksen x fx sama dengan fx per gx, maka turunannya itu f aksen x sama dengan gx dikali f aksen x dikurang fx dikali g aksen x per gx kuadrat. Selanjutnya yaitu aturan rantai, fx sama dengan f gx, maka turunannya itu f aksen x sama dengan f aksen gx dikurang g aksen x. Dari ke-9 aturan di atas kita dapatkan melalui definisi dasarnya, yaitu f aksen x limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h. Dan yang terakhir yaitu turunan fungsi trigonometri. Pada materi ini kita membahas mengenai aturan untuk sin dan cos yang juga dicari menggunakan definisi dasar seperti ke-9 aturan sebelumnya. Dan juga di aturan trigonometri ada yang namanya ketentuan, yaitu sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A dikali sin B. Dan juga ada cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Untuk contoh soalnya yaitu untuk definisi turunan yaitu fx sama dengan limit h menuju 0 f c tambah h dikurang f c per h. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Penyelesaiannya yaitu kita tinggal masukkan semuanya nilai-nilainya. fc tambah h maksudnya limit h menuju 0 x tambah h kuadrat dikurang x kuadrat ditambah dikurang 4 dikali x tambah h dikurang 4x ditambah 4 per h, dan seterusnya
maka akan menghasilkan 2x ditambah 4. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu 1 ditambah sin x per cos x kali a. D per dx 1 dikali 1 ditambah sin x per cos x pangkat a sama dengan cos x pangkat a dikali D per dx dikali 1 ditambah sin pangkat a dikurang 1 ditambah sin x sama dengan cos pangkat 2 dikali a pangkat dikali x pangkat a ditambah sin x pangkat a ditambah sin pangkat 2 x pangkat a per cos pangkat 2 x pangkat a sama dengan 1 ditambah sin x pangkat a per cos pangkat 2 dikali x pangkat a. Oke. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.